Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Indra Putri Fadila. Nah, pembahasan mengenai konsep dasar IPS kali ini yang akan saya sampaikan ialah mengenai materi globalisasi. Nah, berikut kita langsung ke pembahasannya saja. Jadi, yang pertama, yang dimaksud dengan globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain, sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Nah, globalisasi juga bisa dibilang proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Nah, kemudian ada ciri-ciri dari globalisasi yang diantaranya konsep jarak ruang dan waktu yang sudah berubah. Yang kedua, ketergantungan dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Yang ketiga, interaksi kultural yang meningkat. Dan yang terakhir, meningkatnya masalah bersama. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya globalisasi yang dibagi menjadi tiga, yang diantaranya yang pertama, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta semakin rendahnya biaya transportasi. Yang kedua, menyebar dan meluasnya kapitalisme dalam kerjasama ekonomi internasional. Dan yang terakhir, kemenangan politik ekonomi neoliberalisme. Nah, selanjutnya ada dampak globalisasi di bidang ekonomi yang dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Nah, kalau dari dampak positifnya, yaitu memicu sikap kreatif dan inovatif di kalangan masyarakat luas agar dapat bersaing di ranah global. Kemudian, hujan barang dari luar negeri yang menawarkan harga murah dan barang kualitas mewah. Kemudian, mudah mendapatkan barang dari luar negeri dengan harga terjangkau. Bertambahnya jenis lapangan pekerjaan akibat adanya investasi asing dari luar negeri dan juga terbukanya kesempatan bekerja di luar negeri. Nah, kalau dari dampak negatifnya, yaitu mudahnya mendapatkan barang dari luar negeri membuat pasar nasional akan dikuasai barang-barang impor. Yang kedua, masuknya tenaga asing dalam jumlah besar sehingga mendominasi tenaga kerja lokal. Dan yang ketiga, matinya usaha-usaha lokal karena penjualan barang dari luar negeri. Nah, kemudian juga ada dampak globalisasi di bidang sosial budaya yang juga dibagi menjadi dua dampak, yaitu ada dampak positif dan negatifnya. Nah, dampak positifnya yaitu mengubah pola pikir masyarakat yang semula kuno menjadi modern dan juga membuat masyarakat mengenal keberagaman budaya di dunia atau multikulturalisme dunia. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, jika gagal memahami modernisasi akan mengakibatkan seperti kenakalan remaja akibat meniru tayangan di dunia maya. Kemudian, mudah terpengaruh budaya luar sehingga melupakan budaya lokal dan juga melupakan budaya lokal karena dianggap kuno. Dan pembahasan yang terakhir yaitu ada pandangan Islam terhadap globalisasi. Jadi pandangan Islam terhadap globalisasi ini adalah agama global dan universal. Nah, tujuannya adalah menghadirkan risalah peradaban Islam yang sempurna dan menyeluruh, baik secara spirit, akhlak maupun materi. Universalitas atau globalitas Islam menyerukan kepada semua manusia tanpa memandang bangsa, suku bangsa, warna kulit, dan diferensiasi lainnya. Nah, hal ini juga dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat At-Takwir ayat 27 yang artinya Al-Quran itu hanyalah peringatan bagi seluruh alam. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai globalisasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.